Sebenarnya Rasul membantu pamannya bukan pada usia-usia itu saja. Dari usia remaja sudah banyak berkeliling. Ingat surat liila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaib, itu adalah sebuah kebiasaan orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu pasti di waktu musim panas beliau keluar, ya, mencari perniagaan, bisnis. Tidak bisa sendiri di rumah, hanya berdiam diri. Tidak. Mereka adalah orang-orang yang mau bergerak. Ya, sementara musim dingin mereka bergerak sampai ke Yaman. Ya, tapi mereka punya keyakinan pergerakan apapun itu, baik itu dalam rangka rihlah ekonomi, perjalanan ekonomi atau politik atau yang lainnya, pasti dia akan kembalinya ke Mekah. Di sana ada apa? Baitullah atau Baitul Atiq, yang dia punya kekuatan bahwa apapun itu sebuah hajat, apapun itu sebuah perjalanan, kalau lebih dahulu dia datang ke Mekah, kalau dia datang lebih dahulu ke Baitullah, pasti apapun yang dilakukannya dalam berkah Allah SWT. Dari dulu punya keyakinan itu. Nah, Muhammad ketika masih remaja ikut bersama dengan pamannya, karena pamannya dari Abu Thalib adalah yang punya memegang kuncinya Ka'bah, ya. Ditinggalkan maka dia menghandle dari keluarga Abdul Muthalib, berangkat. Dan benar luar biasa, laporan dari hasil titipan perdagangannya itu selalu saja untung, untung dan untung. Baik, di sini sosok Khadijah akan dikenal oleh kita. Dia adalah orang yang memang handle. Dia nggak bisa hanya mendengar dari sendiri ke telinganya. Dia akan selalu berusaha untuk mencari tahu, ya, siapa dia. Dan begitulah seharusnya strategi sebuah goal target gitu ya, sebuah pemasaran marketing. Dia harus tahu persis A sampai Z-nya. Siapa ini yang membawa? Dari mana dia? Siapa dia? Bagaimana caranya? Dikupas tuntas. Ternyata akhirnya ketika suatu waktu ketemu Khadijah, pada saat ketemu itu beliau hari itu luar biasa perasaannya berbeda. Perasaan berbeda yang apa? Al-arwahu junudun mujannadah. Saya ingin sampaikan bahwa Bunda, kadang kita punya perasaan itu kayaknya pernah terjadi sesuatu deh, padahal belum pernah terjadi. Seringkali kita ketemu dengan orang selalu mengungkit-ungkit, kayak pernah deh, wajah ini pernah dilihat deh, di mana gitu. Nah, jadi Khadijah itu ketika beliau hari itu, beliau berbinar-binar pada saat menjelang dia akan datang memberikan presentasinya atas niaga perjalanannya itu. Malam itu beliau bermimpi, yang mimpi itu sebenarnya sudah beberapa kali ditafsirkan oleh anak dari pamannya. Siapa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah anak dari pamannya. Jadi Asad itu punya anak namanya Naufal. Naufal itu punya anak namanya Waraqah. Jadi Waraqah itu dengan Khadijah masih keluarga, ikatan antara paman dengan ponakan. Baik, dulu ketika belum diceritakan itu, Khadijah pernah sampai 3 kali bermimpi dengan mimpi yang sama, ya. Wahai anak dari pamanku, saya bermimpi Mekah ini luar biasa bercahaya hebat, dan itu di waktu fajar, cahayanya memijar menerangi seluruh alam. Dia berputar-putar, dan putaran itu tiba-tiba berhenti di rumahku, kata Khadijah. Lagi diceritakan besoknya, saya mimpi lagi, Warakah, saya mimpi lagi, ya. Nah, mimpi-mimpi seperti ini apa kata Warakah? Berbahagialah engkau, karena sungguh engkau akan menjadi bagian penting dari sebuah perjalanan manusia yang dinantikan oleh semesta ini, sang juru selamat al-Masiyah Muhammad, namanya Ahmad, ya. Karena Warakah ini dia punya kemampuan translatasi, ya. Dia bisa mentranslate bahasa Ibrani kepada bahasa Arab. Taurat, Injil yang memang bahasa Ibrani itu bisa ditafsir, bisa diterjemahkan dengan sangat baik dalam bahasa Arab oleh Warakah. Nah, dan di sana kan banyak cerita-cerita tentang bagaimana nabi-nabi terdahulu, sehingga ketika ada ponakannya menceritakan itu, beliau langsung mengatakan, ini adalah yang nggak biasa. Anda akan menjadi bagian penting dari sejarah perjalanan syiar dakwah Muhammad. Baik, singkat cerita, ketika akhirnya Khadijah binti Khuwailid ini akan bertemu dengan dia teringat dengan sesuatu. Pernah kali waktu ada perhelatan, maaf,
Jadi haplah itu sebenarnya maaf banget kalau ada yang suka mengatakan dia bid'ah, tidak. Wallah, banyak perhelatan terjadi di masa-masa itu. Ya. Ada sebuah perhelatan ya di sekitaran Ka'bah. Ada orang yang tua sekali yang dia dianggap sebagai ahli hikmahnya. Menyampaikan biasanya itu banyak disukai oleh mak-mak. Ya, mamanya tapi usia sepuh. Apa? Ramal. Dunia ramal memang dari dulu paling banyak peminatnya. Ya, sekarang aja kan udah mulai di tahun politik banyak yang ngeramalkan indigo ini mengatakan nanti yang namanya sekian, yang lahirnya bulan apa. Oh Allah, kita sudah Nabi menegaskan jangan pernah percaya dengan peramal karena percaya ramalan itu adalah bagian dari kesyirikan. Baik, saya simpan dulu. Ini orang tua mengatakan bahwa ini kayaknya di sini akan ada orang yang dia akan menjadi orang dekatnya, orang yang dinantikan. Ya. Wow, orang-orang sudah pada mencibir karena bukan mereka yang dimaksudkan. Ya. Dan percaya tentang Al-Masih itu mereka tidak percaya kecuali mereka yang megang kitab. Ya. Khadijah ketika ada kalimat itu sempat memperhatikan akan ada nanti dalam waktu yang tidak lama dari tempat ini, ya berarti di Mekah akan ada seorang Mesiah, ya, seorang sang juru selamat. Dan di sini pula ada yang nanti akan menjadi bagian penting dalam perjalanan syiarnya. Dalam hal dia mereka itu datang Muhammad menceritakan tentang apa yang dilakukan. Dari situ saja pertama ketika Khadijah melihat wajahnya Muhammad, ini laisal kadhib, ini sama sekali tidak ada wajah bohongnya. Ini wajah sudah sangat luar biasa polos dalam kepolosan kejujurannya. Al-Amin benar untuk dia. Jadi gelaran yang tertinggi untuk sebutan orang yang baik itu Al-Amin. Memang pantas dijadikan Al-Amin. Singkat cerita, akhirnya Nafisah pula lah sesungguhnya ya. Ketika Nabi Muhammad SAW kali waktu pernah hanya bengong, ya. Beliau pernah berpikir ada Ummu Hani. Ummu Hani adalah satu di antara sejarah yang banyak ditulis oleh orang-orang terutama dari Syiah, bisa bikin terpikat hati Muhammad. Berapa kali Muhammad pernah mencoba untuk mendekati Ummu Hani, tapi nggak pernah ada dalam letak sejarahnya. Karena tiba-tiba Nafis membuyarkan bayangan Ummu Hani, dan karena Muhammad merasa minder. Ya, siapa Khadijah adalah orang yang nggak mungkin bisa terambil lah, terlalu tinggi. 2/3 kekayaan Mekah di tangan Khadijah. Ya, kayaknya nggak mungkin. Baik, Nafisah kemudian menyampaikan, wahai Muhammad, ya, maukah engkau menikah? Apa kata Muhammad? Dengan siapa? Urusan dengan siapanya, ya, asal kau memang mau menikah. Karena sungguh yang dimaksudkan oleh saya ini, dia pun sedang merindukan itu. Siapa dia? Khadijah. Ya. Ketika disebutkan Khadijah, atan Muhammad, apa pantas? Apa pantas? Karena beliau sadar diri, beliau emang yatim, hanya dari hidup bersama dengan pamandanya. Beliau juga yang maaf punten, dia adalah karyawan dari majikan bosnya. Kayaknya nggak mungkin. Wahai, jika kau mengatakan iya, saya akan menyampaikan kepada Khadijah. Singkat cerita, akhirnya benar. Khadijah menerima, Muhammad menerima. Yang membahagiakan adalah sahabatnya. Catatan pertama, harus adalah benar-benar ketika kita melakukan sebuah keputusan, libatkan selalu bersama mengorkestra ya keputusan kita orang-orang dekat kita. Abu Quhafah tampil pertama. Siapa beliau? Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau gelarnya As-Siddiq. Yang kemudian nanti ketika wafat pun beliau boleh berada di samping makamnya Rasul Muhammad SAW. Yang ketika beliau sudah wafat kan maka meneruskan kekhilafan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Muhammad, kalau benar engkau menikah, saya akan siapkan pakaian terbaik yang pernah saya dapatkan dari Mesir. Wahai Muhammad, kami ini keluarga sedang menyiapkan 500 dirham untuk kau gunakan sebagai maharnya. Wahai Muhammad, semua bersenang, semua bersuka cita. Terjadilah pernikahan. Kata Imam rahmatullah SWT, saya menggeser. Ketika akhirnya Nabi Muhammad SAW sudah menjadi seorang suami bagi Khadijah, maka pelajaran penting yang kemudian kita bisa ambil adalah proses menemani, membersamai Nabi kita Muhammad SAW. Bukan perkara yang gampang. Ketika akhirnya di usia Nabi kita Muhammad 40 tahun,
Berarti kan Khadijah sudah menembus usia 60 tahun. Nabi Muhammad SAW di usia 40 tahun sudah mendapatkan beban risalah kenabian, yang itu awal mula proses syiar dakwah yang mengharuskan secara ekstrim, tanda petik, apa yang dipunyai oleh Khadijah harus dikeluarkan, ya, segalanya. Dan memang kalimat pertama ketika membuka kamar, ya, Khadijah itu menyampaikan begini. Ini bukan kalimat yang abal-abal, bukan raja gombalnya yang ada di sosial media lah. Wahai Muhammad, kau kini sudah menjadi suamiku, ya. Apa yang kupunya sekarang ini, dengan rumahku, dengan properti perdaganganku, dengan hamba-hamba sahayaku, dengan keuangan yang kupunya, seluruhnya adalah bagian dari milikmu. Sampai di kalimat ini, maaf, ahli sejarah mengatakan, mengkoreksi kalau ada premis kalimat begini: uang suami, uang istri. Oh, semangat banget jawabnya juga, ya. Kalau dikatakan uang istri, uangnya istri, lihat ketika Rasul Muhammad SAW nikah, Rasul tidak membawa apa-apa. Beliau betul ada maharnya, tapi beliau benar-benar membawa dirinya saja dengan pesona akhlaknya. Sementara uangnya Khadijah, kalau dikatakan uang Khadijah, mungkin Khadijah tidak mengeluarkan. Wallah, di detik-detik beliau wafat, saya ingin menyingkat saja ceritanya. Beliau pernah bersandar di pahanya Rasulullah, yang kemudian Rasul pun bersandar di pahanya beliau, gantian, ya. Ketika itu Khadijah lebih dari 2 bulan tidak bangun dari tidurnya karena sakit yang sangat luar biasa. Khadijah, maaf, ketika beliau menyusui Fatimah Az-Zahra, yang keluar bukan air susu, yang keluar adalah darah. Karena beliau sudah habis seluruh harta, 2/3 kekayaan Mekah itu sudah Rasul gunakan untuk kepentingan dakwah, tak bersisa. Ketika Fatimah sudah banyak diajak dialog, beliau memang sangat menjaga kehormatan sang suaminya, menjaga perasaan sang suaminya, tidak langsung meminta sesuatu itu kepada sang suaminya. Wahai Fatimah, rasanya ajalku sudah semakin dekat. Bisakah kiranya engkau meminta kepada ayahmu, nanti kalau saat aku wafat, sorban yang digunakan oleh ayahmu dalam dakwah itu menjadi pembungkus terakhir yang memelilit tubuhku nanti menghadap Allah Azza wa Jalla. Baik, Fatimah menceritakan pada ayahnya. Ketika menceritakan ayah itu, datanglah Jibril alaihissalam membawa 5 kain kapan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan selalu dibalas oleh Allah, tidak didiamkan dengan anugerah-anugerah indah. Meminta sorbannya Nabi, yang langsung Allah adalah kirimkan kain kapan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. 5. Pertama untuk Khadijah, kedua untuk Rasul tercinta, berikutnya untuk Fatimah, berikutnya untuk Ali, yang kelimanya untuk Hasan. Husain di mana? Husain tidak dibungkus. Kenapa? Karena beliau wafat dalam keadaan tragedi Karbala, yang ini lehernya terpisah, ya, terpisah. Baik, saya singkat lagi. Ketika akhirnya disampaikan itu, ya, Rasul pun mengatakan, ya, beliau terduduk, beliau bersandar di pahanya Khadijah. Khadijah menangis. Khadijah menangis, ya. Ini direkam oleh ceritanya Fatimah Az-Zahra. Ketika pemandangan itu dilihat, Rasul dalam keadaan beliau berdakwah pulang, Khadijah sudah lama nggak bangun dari duduknya, sholat di atas kasurnya. Ketika menyampaikan, wahai Fatimah, ayahmu akan datang. Ini bisyarahnya orang istri pasti dekat, ya, batinnya itu dengan suami. Ayahmu akan datang, ayahmu akan datang. Tolong bantu aku. Mana baju pakaian terindah yang masih ada di rumah? Mana air untuk aku berwudu? Beliau ingin tampil cantik dan tetap tidak berubah ketika sang suaminya datang. Kira-kira kayak gitu nggak kita di rumah? Laki mau pulang, daster bolong-bolong, pakai peniti, minyak kapak, ilahilallah, pakai lepis lagi, masya Allah, ya mana tega banget dah. Baik, dalam keadaan sakit saja beliau berupaya untuk bagaimana bisa menyenangkan sang suaminya. Saya ingin mempersingkat saja. Ketika beliau bersandar, ya Khadijah, apakah kau menyesal? Ini air mata apa? Ini air apa?
air matamu? Apakah kamu menyesal? Tidak ya Rasulullah, aku bahagia membersamaimu, mendampingimu ya Rasulullah. Cuman aku masih berpikir, andai usiaku ini benar-benar sudah berhabis dan engkau masih melakukan perjalanan dakwahmu, kau harus mengitari, melewati seberangan sungai yang sangat panjang deras airnya, dan kau tidak menemukan sampan perahu untuk menyeberangkan dirimu ke tempat sana, maka galilah kuburanku, ambillah tulang belulangku, rakitlah tulang belulangku untuk menyeberangkan dirimu sampai di ujung sana. Allahu Akbar. Ini direkam dalam sejarah yang sangat indah, bagaimana seorang istri menyerahkan seluruhnya ketika dia sudah terjadi akdun nikah, segalanya adalah sang suami. Pantaslah surganya istri ada pada diri seorang suami. Suami akhirnya ridha. Rasul pun mengatakan dengan Masya Allah, nangis beliau, karena betul ketika semua orang menolak dakwah beliau, ketika semua orang mendustakan beliau, adalah Khadijah yang pertama mengimaninya. Ketika seluruh hartanya ada diberikan untuk Rasulullah, beliau menyerahkan seluruhnya untuk dakwahnya Rasulullah SAW. Sekarang tidak punya apa-apa, jelang wafatnya tidak punya apa-apa. Ini sebenarnya dibaca terakhir ini, ya, dibaca sebagai sebuah risalah apa? Wallah, kecerdasan seorang Khadijah sudah terbawa dari dulu, karena beliau paham nanti pulang akan menyertai dia bukan semua yang sifatnya atribusi dan aksesori. Semua tidak akan dibawa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang dibawa adalah amal soleh. Dengan habisnya harta, berarti ringanlah dia masuk surganya Allah SWT. Maka kalimat terakhir Rasul menyampaikan, Sayyidatu ahlil jannah arba'. Di lain tempat, khairun nisa Khadijah bintu Khuwailid. Yang meriwayatkan Imam Bukhari, yang meriwayatkan Imam Muslim, mengatakan bahwa nanti pemuka perempuan-perempuan surga adalah Khadijah binti Khuwailid. Ada lainnya juga, ada Fatimah Az-Zahra, ada lagi siapa? Maryam bintu Imran, ada lagi siapa? Aisyah bintu Muzahim, ya. Tapi ingin disebutkan bahwa Rasul mengatakan, mengabarkan bahwa ini Khadijah kelak menjadi ratu bidadarinya surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga karena kisah beliau dengan perjuangan pengorbanan beliau, kita akan menjadi bagian penting kafilah yang nanti membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Natawasal bil hubaba wal batulil mustaqaba wan nabi thumma sahaba asa دعوة مجابة نتواصل بالهبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فأفسى دعوة مجابة. Baik, ikhwatul iman rahmatullah SWT, saya dibatasi waktu. Saya tadinya ingin presentasi sebagaimana di kampus, tapi memang waktu kita sangat terbatas dan saya diminta untuk membuka ruang untuk bertanya, tanya jawab, dan nanti juga kita ada doa bersama. Maka saya cukupkan saja materi yang belum sempurna sama sekali terkait tentang mengungkap dan belajar meneladani bagaimana sosok Khadijah bintu Khuwailid, panutan kita semua yang akan membuka pintu surga kita nanti di dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa taala.